Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan sektor keuangan digital saat ini menjadi penggerak utama ekonomi digital. Tercatat pada tahun 2024, ekonomi digital Indonesia mencapai 90 miliar dolar Amerika atau setara 1.497 triliun rupiah. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 90 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.497 triliun rupiah. Dalam 5 tahun ke depan, sektor ekonomi digital Indonesia diproyeksi dapat menyentuh hingga 360 miliar dolar atau sekitar 6.000 triliun rupiah pada tahun 2030. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan sektor keuangan digital saat ini menjadi penggerak utama ekonomi digital. Tercatat pada tahun 2024, ekonomi digital Indonesia mencapai 90 miliar dolar Amerika atau setara 1.497 triliun rupiah. Dalam opening seremoni Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2025, Menko Erlangga yakin dalam 5 tahun ke depan sektor ekonomi digital Indonesia diproyeksikan dapat menyentuh hingga 400 miliar dolar atau sekitar 6.000 triliun rupiah pada tahun 2030. Pemerintah sendiri membidik kontribusi ekonomi digital ke produk domestik bruto nasional dapat naik lebih dari 9 kali lipat sehingga bisa mencapai 15,5 hingga 19,6% pada tahun 2045. Salah satu motor yang menggerak pertumbuhan ekonomi lebih cepat adalah ekonomi digital. Ekonomi digital telah tumbuh besar dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN. Di tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 90 miliar dan diproyeksikan akan mencapai 400 miliar di tahun 2030. Salah satu yang didukung adalah sektor keuangan digital. Sejalan dengan pesan Bapak Presiden perlu dilakukan elektronifikasi program pemerintah di mana setiap keluarga Indonesia mempunyai inklusi keuangan agar penyaluran berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran. Di sisi lain, perkembangan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS menurut Erlangga menjadi salah satu bukti nyata, di mana saat ini 93% dari 56 juta pelanggan KRIS merupakan UMKM. Untuk itu, upaya perluasan akses layanan keuangan terus digenjot melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan pembangunan infrastruktur digital yang bisa berdampak terhadap penguatan tulang punggung transformasi ekonomi nasional. Selain persiapan infrastruktur, Menko AHY juga menyoroti urgensi peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan pembangunan infrastruktur digital yang bisa berdampak terhadap penguatan tulang punggung transformasi ekonomi nasional. Menurut Menko AHY, kejahatan cyber merupakan salah satu ancaman militer maupun non-militer di dunia yang bisa dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Banyak orang yang memiliki kemampuan untuk menembus, merusak, dan mengganggu sistem cyber dan ekonomi digital termasuk Indonesia. Selain persiapan infrastruktur, Menko AHY juga menyoroti urgensi peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Terlebih, Indonesia memiliki 70% penduduk produktif muda yang memiliki literasi teknologi yang baik. E-commerce kita hidup dan berkembang luas, dan para pelaku UMKM juga sangat terbantu. Terjadi peningkatan e-money transaction yang juga bisa dihitung year on year, termasuk literasi. Ini penting sekali, semakin banyak kalangan masyarakat kita yang juga semakin memahami benefit dari e-commerce, benefit dari digital finance and economy. AHY berharap penguatan sektor ekonomi digital di Indonesia ke depan dapat turut memberikan akses kesempatan yang seluas-luasnya terhadap sumber daya manusia dalam negeri. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan digitalisasi merupakan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat. Ia mencontohkan penggunaan teknologi digital oleh pelaku UMKM yang memberi dampak luas pada cara kerjanya.
Ia menyebut pemberdayaan salah satunya menjadi upaya agar seluruh pembiayaan pembangunan berjalan lebih memiliki dampak luas. Maka pemberdayaan membutuhkan ekosistem yang memadai. Cak Imin menekankan perlunya penguatan literasi dan inklusi digital. Ia memaparkan tanpa adanya literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital yang bernilai 360 miliar dolar Amerika akan kehilangan makna. Sementara itu saat ini masih ada 40% penduduk RI yang belum melek finansial. Hari ini kita masih memiliki 40% penduduk yang belum melek finansial secara pengetahuan, sikap dan perilakunya. Karena itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti kepada infrastruktur. Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya jelas, agar digitalisasi menjadikan bangsa kita semakin berdaya dan memiliki daya saing dibanding. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan bahwa layanan sistem transaksi BIFAS hingga KRIS kini menjadi yang termurah dan tercepat di dunia. Dengan pertumbuhan pengguna dan volume transaksi yang signifikan, Bank Indonesia yakin digitalisasi sistem pembayaran akan meningkatkan literasi keuangan nasional dan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi masa depan yang selaras dengan program Astacita pemerintah. Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2025. Dalam pembukaan, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan perkembangan pemanfaatan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS hingga BIFAS di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat pada triwulan ketiga 2025, volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 38,08% secara tahunan. Bank Indonesia mengungkapkan perkembangan pesat penggunaan pembayaran digital seperti KRIS dan BIFAS turut untuk transaksi di dalam dan luar negeri. Karena biaya layanan transaksi digital yang sangat murah, dengan hanya sebesar Rp2.500 per transaksi pada BIFAS, atau 0% untuk biaya transaksi KRIS di merchant usaha mikro di bawah Rp500.000 telah membuat penetrasi transaksi pembayaran digital semakin berkembang. Bank Indonesia juga mencatat transaksi pembayaran menggunakan KRIS telah menjangkau 60 juta pengguna. Dari data tersebut, 93% berasal dari UMKM. Hal ini menunjukkan digitalisasi keuangan telah tumbuh secara organik karena kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam transaksi. Akhirnya dengan KRIS dan BIFAS yang murah ini mendigitalkan Indonesia termasuk ekonomi dan keuangan inklusif. Itu yang kemajuannya. Dan juga terjadi kemajuan lain di bidang ekonomi keuangan digital. Itu satu, kita bersyukur. Nomor dua, acara inilah bentuk penguatan sinergi pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia untuk bersama-sama semakin memajukan ekonomi keuangan digital. Peningkatan volume transaksi pembayaran digital di Indonesia ini didorong oleh perluasan akseptasi dan kanal pembayaran digital, termasuk peningkatan transaksi melalui aplikasi mobile, internet banking, hingga KRIS. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.